Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni Maulida, dosen dari program studi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Elektronika. Saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmu yang saya miliki, yaitu mata kuliah dasar sistem kendali yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mata kuliah dasar sistem kendali merupakan salah satu mata kuliah dasar di program studi D3 Teknik Elektronika yang diberikan pada semester ganjil, yaitu semester 3 dengan bobot 2 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 18 kali pertemuan. Fokus mata kuliah dasar sistem kendali ini adalah untuk memberikan pemahaman dan juga keterampilan mensimulasikan suatu sistem kepada mahasiswa dengan bahasan antara lain definisi sistem kendali, konsep blok diagram yang mendefinisikan sistem kendali loop terbuka dan sistem kendali loop tertutup, klasifikasi sistem kendali yang terdiri dari sistem kendali manual dan sistem kendali otomatis. Selain itu, pendekatan matematika juga diperlukan untuk memodelkan suatu sistem dinamis, baik itu sistem mekanik, elektrik, ataupun rotasi. Kemudian, setelah diperoleh persamaan model matematikanya, maka dari persamaan tersebut akan dilakukan simulasi untuk melihat bagaimana respon sistem tersebut. Untuk capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada mata kuliah dasar sistem kendali ini antara lain: 1. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dasar sistem kendali. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang konsep blok diagram dan grafik aliran sinyal. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk menerangkan model matematis suatu sistem fisis dengan menggunakan persamaan diferensial. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang respon sistem. Yang kelima, mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang pengendali PID. Dalam upaya mendukung capaian pembelajaran mata kuliah dasar sistem kendali, ada beberapa referensi yang digunakan. Yang pertama adalah buku karangan Katsuhiko Ogata yang berjudul Modern Control Engineering. Yang kedua adalah buku yang berjudul Automatic Control System karya Kuo BC. Yang ketiga adalah Sistem Dynamic. Yang keempat adalah Sistem Kontrol Dasar-Dasar. Yang kelima adalah Introduction to Select Application to Feedback Control. Yang keenam adalah beberapa jurnal atau artikel yang menunjang pembelajaran mata kuliah dasar sistem kendali. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan dalam menyampaikan materi pada mata kuliah dasar sistem kendali adalah ceramah dan juga small group discussion, di mana penyampaian materi dilakukan langsung secara tatap muka dengan menggunakan slide presentasi. Untuk meningkatkan fokus, keaktifan, dan pemahaman mahasiswa, biasanya saya akan melakukan interaksi. Dengan adanya interaksi langsung kepada mahasiswa, diharapkan mahasiswa dapat berpikir kritis dan juga menyampaikan opini mereka terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Dalam metode small group discussion, mahasiswa akan diberikan topik untuk didiskusikan bersama kelompok yang kemudian akan dipresentasikan pada akhir perkuliahan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa akan materi yang diberikan, kemudian meningkatkan keterampilan mahasiswa untuk berani tampil di depan umum. Selain itu, media pembelajaran interaktif yang saya gunakan adalah Learning Management System atau LMS, di mana di LMS tersebut semua materi baik yang berasal dari modul maupun video penjelasan yang berasal dari YouTube saya bisa diakses oleh para mahasiswa secara online, sehingga pada saat ada materi yang tidak mereka pahami, mereka bisa mengulang kembali di rumah. Untuk asesmen penilaian pada mata kuliah dasar sistem kendali ini, biasanya saya akan memberikan tugas, baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok pada setiap pertemuan, di mana untuk bobot penilaian masing-masing adalah 60% untuk tugas dan juga kuis, 20% untuk masing-masing evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester.
Berikut saya tampilkan video pembelajaran saya di kelas untuk mata kuliah dasar sistem kendali dengan topik konsep, komponen, dan klasifikasi sistem kendali. Mari kita simak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Semoga tetap semangat untuk kita mengikuti mata kuliah dasar sistem kendali. Ya, oke. Jadi hari ini adalah hari pertemuan kita yang kedua, ya seperti itu di mata kuliah dasar sistem kendali. Jadi nanti selama 1 semester ke depan kita akan membahas dan juga mempelajari tentang bagaimana atau apa itu tentang dasar sistem kendali. Ya. Di pertemuan lalu itu sudah saya kenalkan ke kalian tentang RPS ya, kemudian tentang kontrak perkuliahan kita, bagaimana nanti cara penilaian, bagaimana nanti cara kalian mengumpulkan tugas, bagaimana juga nanti mungkin kita akan menggunakan LMS ya, seperti itu sebagai sarana untuk kalian nanti mengumpulkan atau mensubmit tugas-tugas yang diberi. Nah, untuk materi hari ini ya ada 3 komponen atau 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah konsep dari sistem kendali, yang kedua adalah komponen sistem kendali, kemudian klasifikasi sistem kendali. Nah, untuk apa sih? Kenapa kita perlu mempelajari tentang konsep, komponen, dan juga klasifikasi? Yang pertama, supaya nanti kalian para mahasiswa itu mengetahui konsep dasar atau konsep umum dari sistem kendali itu bagaimana, seperti itu. Yang kedua itu adalah nanti capaiannya adalah bagaimana kalian para mahasiswa menjelaskan komponen-komponen yang menyusun suatu sistem kendali. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah nantinya bagaimana kalian bisa menjelaskan tentang klasifikasi sistem kendali ya, yang terdiri dari sistem kendali loop terbuka dan tertutup, kemudian sistem kendali yang digerakkan secara manual atau secara otomatis. Sistem proteksi adalah apa namanya, keamanan, ya kan? Proteksi sama dengan keamanan. Kemudian sistem apa lagi? Sistem monitoring. Sistem monitoring itu untuk apa? Mengecek. Untuk kita memonitor. Monitor itu bahasanya apa? Memantau. Ya, monitoring. Sistem monitoring, memantau. Atau mungkin suatu sistem itu di manusia kan sering tuh ada yang namanya sistem pencernaan, sistem metabolisme, sistem penglihatan. Nah, contoh sistem penglihatan ya. Contoh sistem penglihatan. Apa yang menjadi inputnya? Mata. Inputnya adalah cahaya. Inputnya adalah cahaya. Kalau tidak ada cahaya maka kita tidak akan bisa melihat. Itu adalah hasil atau output dari si sistem yang menjadi sistem kendalinya. Itu adalah ada mata sebagai organ dan otak sebagai organnya. Kemudian outputnya itu kita bisa melihat suatu objek. Oke, gitu ya. Jadi itu adalah definisi dari sistem secara umum. Sekarang kita bahas untuk yang sistem kendali. Nah, kalau sistem secara umum tadi ya belum melibatkan yang namanya kendali. Kalau di sistem kendali dia sudah melibatkan yang namanya controller atau pengendali. Apa itu sistem kendali? Dipersilakan. Oke. Izin menjawab. Nama saya Yudhistira. Jadi menurut saya sistem kendali itu sendiri merupakan suatu sistem yang memiliki pengendali. Kita ambil contohnya itu misal sistem pembakaran. Jadi dalam sistem pembakaran ini memiliki pengendali yaitu control valve. Jadi control valve ini berfungsi untuk mengatur asupan gas yang akan didistribusikan kepada tabung pembakaran. Jadi dengan control valve tersebut kita bisa mengatur besar atau kecilnya api yang akan didistribusikan ke dalam tabung. Oke, baik. Nah, misalnya kita dapat ambil contoh ya, ini sistem keamanan. Sistem keamanan itu terdiri dari peralatan atau mesin dan ada operatornya, yang dimana kedua tersebut memiliki tujuan untuk menjaga keamanan. Oke, baik.
Ya, baik, terima kasih ya. Di sistem kendali itu adalah sekumpulan komponen-komponen kendali. Ya, ada di sini yang namanya komponen kendali. Berarti ada pengendalinya. Seperti itu, ya. Ada pengendalinya untuk melakukan pengendalian, ya, supaya nanti hasil dari outputnya itu, ya, atau nilai dari sebuah proses itu sesuai dengan input atau set point atau target yang diinginkan. Itu yang dinamakan dengan sistem kendali. Dari sistem kendali itu ada yang lebih kompleks lagi. Kalau tadi kan hanya move forward, maksudnya itu tidak ada umpan baliknya gitu ya, dari output ke inputnya. Nah, di konsep sistem kendali ini ada satu tambahan komponen, yaitu sensor. Ya, nah si sensor ini nantinya akan mendefinisikan. Jadi misalnya si suatu output ini atau respon aktual ini ternyata belum sama dengan tujuan yang kita inginkan. Nanti si sensor ini yang akan men-sense atau sensor ini yang akan mendeteksi supaya nanti si outputnya itu akan sesuai dengan input yang kita inginkan. Oke ya, saya kasih contoh misalnya seperti ini. Misalnya kan di sini ada suatu pengendali, kemudian di sini controller, di sini ada yang namanya plan, kemudian di sini adalah outputnya. Maka di sini ada si sensor. Nah, misalnya kita menginginkan suatu suhu itu, ya, suatu suhu di ruangan itu misalnya inputnya adalah 20 derajat Celcius. Maka si outputnya juga itu harus 20 derajat Celcius. Ya, harus 20 derajat Celcius. Nah, ternyata di aktualnya gitu ya, di outputnya atau di respon aktualnya itu si outputnya ini ada 25 derajat Celcius. Gitu. Maka si sensor ini akan mendeteksi, oh ternyata ada kesalahan di sini ada error. Ya kan? Berapa errornya? 5. Ada 5 derajat errornya. Seperti itu. Ya, paham ya sampai sini? Jadi di sini ada yang namanya pembanding. Ya, di sini ada yang namanya pembanding ya, supaya si outputnya ini akan tetap sama dengan input atau set point yang kita inginkan. Pengendali itu apa? Bagian dari sistem kendali berfungsi sebagai pengatur. Ya, sebagai pengatur, pengawas, sebagai masukan untuk si plan sehingga keluaran plan akan sesuai dengan yang ditargetkan. Ya, itu adalah definisi dari si pengendali. Nah, yang kedua itu adalah plan. Plan ini adalah proses. Nah, contohnya itu misal ya di sini definisinya peralatan elektronik atau mekanik yang akan dikendalikan yang berfungsi secara bersama-sama untuk membentuk suatu operasi tertentu. Contohnya kalau di elektronik apa yang menjadi contoh dari plan? Motor. Ya, motor DC. Karena motor itu yang nantinya akan kita kendalikan oleh si pengendali. Seperti itu, ya. Kemudian ada si sensor. Sensor ini apa sih? Perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suatu besaran fisik menjadi besaran listrik. Gitu ya. Nah, contohnya apa sensor? Ultrasonik. Ultrasonik. Ultrasonik itu untuk mendeteksi apa? Untuk mendeteksi jarak. Ya kan? Untuk mendeteksi jarak. Misalnya nanti dari saya ke sini, misalnya ke depan meja ini ya, ada berapa senti jaraknya? Seperti itu, pakai sensor ultrasonik. Kalau untuk mendeteksi cahaya, pakai LDR, ya seperti itu. Kalau untuk mendeteksi panas, bisa pakai sensor suhu atau thermal, bisa ya. Tuh. Itu sensor. Sensor ini dari sistem kendali, ya. Contoh dari sistem kendali yang pertama ini ada seorang manusia yang memonitor ya atau memantau ketinggian air di suatu water tank ya di sensor. Kemudian untuk yang gambar kedua, apa yang menjadi kontrolernya? Apa? Valve. Ya, yang menjadi pengendalinya adalah valve. Lihat di sini ada katup pneumatik. Ya, ada katup pneumatik. Yang menjadi pelannya adalah
water tank. Sedangkan yang menjadi sensornya adalah si pelampung, karena pelampung itu yang nantinya akan mendeteksi ketinggian airnya. Kalau misalnya si air masih di bawah batas si pelampungnya, maka apa yang terjadi dengan valve? Akan membuka, sehingga nanti water tanknya atau pelangnya ini akan terisi kembali penuh dengan air. Tapi kalau misalnya air sudah menyentuh si pelampung, maka valve-nya akan menutup, seperti itu. Ya, ini contoh pengaplikasian sistem kendali dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering ya ketemu yang seperti ini, atau di rumahnya ada penampungan air yang menggunakan pelampung. Nah, itu ya. Jadi aplikasi dari sistem kendali itu ternyata ada di kehidupan kita sehari-hari, ya, seperti itu. Materi selanjutnya itu adalah klasifikasi sistem kendali berdasarkan sistem pengendaliannya. Tertutup. Tadi sudah kita bahas ya, sistem kendali loop tertutup, di mana ada apa namanya, ada controller, kemudian ada plan. Nah, dia move forward aja ya. Jadi tidak ada yang dikembalikan atau tidak ada yang dikembalikan ke inputnya, seperti itu. Di sini open terbuka, itu perlu ya? Oke, ini yang terbuka. Baik, makasih. Terbuka atau bahasa Inggrisnya itu adalah open loop control system. Itu ya. Jadi langsung saya kasihkan contohnya di sini. Itu contohnya dalam mesin cuci. Gitu, mesin cuci. Apa yang menjadi kendalinya itu atau dari pengendalinya itu akan masuk ke pelan mesin cuci. Pelan mesin cucinya itu apa? Motor. Berupa motor, dia berputar. Gitu ya, seperti itulah kira-kira. Jadi sama kayak kita menghidupkan lampu di suatu ruangan, kita hanya perlu klikkan si switchnya itu supaya nanti si outputnya lampu itu akan menyala. Gitu ya, itu untuk yang sistem kendali loop terbuka. Nah, untuk sistem kendali loop tertutup atau closed loop control system yang tadi saya sudah jelaskan, ada yang namanya feedback. Jadi aksi pengendalinya itu dari si output itu berhubungan langsung dengan si input. Kalau ini kan tidak ada hubungan, ya. Si outputnya ini bisa aja misalnya kalau lampunya sedang rusak gitu, bisa aja outputnya lampunya nggak nyala. Tapi kalau yang ini, kalau yang closed loop, ya, bagaimana caranya si output ini, ya, hasilnya atau responnya itu akan sama dengan input dengan menggunakan apa? Dengan adanya si sensor. Ya, dengan adanya si sensor atau feedback. Seperti itu. Jadi kira-kira memahami tentang perbedaan open dan closed loop? Kayak penerapan dari si open loop control system. Jadi di mana ada timer, ya, ada timer, kemudian ada traffic light-nya. Udah gitu aja. Kalau misalnya suatu saat ternyata si traffic light-nya ini rusak, ya dia nggak akan bakal menghitung, kan seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk yang open loop closed loop control system, contohnya ini adalah line follower robot, di mana di robot tersebut apa yang menjadi pengendalinya? Pakai apa? Pakai Arduino. Misal pakai Arduino. Oke. Pakai Arduino. Kemudian yang menjadi pelannya adalah motor apa? Motor DC. Kemudian yang menjadikan measurement atau si sensor atau si feedbacknya ada apa? Sensor apa? Sensor ini infrared. Boleh. Infrared. Aplikasi sistem kendali berdasarkan cara kerjanya. Ada yang sistem kendali manual, ada yang otomatis. Ada yang tahu perbedaannya antara manual dan otomatis? Manual dan otomatis. Kalau yang manual, ya, adanya manusia sebagai operator. Tapi kalau yang kerjanya sudah otomatis, itu berarti dia menggunakan pengendali. Oke, paham sampai sini? Baik. Oke,
Jadi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita akan mempelajari tentang konsep, komponen, dan klasifikasi, gitu ya. Jadi apa sih yang dinamakan dengan sistem kendali? Itu adalah yang didefinisikan sebagai hubungan timbal balik antara komponen-komponen kendali yang membentuk suatu konfigurasi sistem, sehingga apa yang ditargetkan dan apa yang menjadi set point itu tercapai, gitu ya. Kemudian untuk sistem pengendaliannya sendiri, ya, kalau berdasarkan adanya umpan balik, itu ada yang dinamakan dengan open loop control system dan ada closed loop control system. Tapi kalau berdasarkan cara kerjanya atau keterlibatan manusia di dalam sistem tersebut, itu ada sistem kendali manual dan ada sistem kendali otomatis. Jadi dibedakan, ya, dibedakan antara sistem pengendaliannya yang ada umpan baliknya dengan yang bagaimana cara kerjanya. As a group, silahkan kalian berdiskusi untuk masing-masing kelompok, ya, berdiskusi untuk menentukan, ya, sistem yang termasuk ke dalam sistem loop terbuka dan juga termasuk ke dalam sistem loop tertutup. Baik, waktunya sudah cukup untuk kalian berdiskusi bersama kelompok kalian, ya. Sekarang silahkan kelompok mana yang akan memaparkan hasil diskusinya terkait dengan open loop control system dan closed loop control system. Silahkan. Oke, silahkan dituliskan. Silakan, boleh dijelaskan secara singkat. Jadi kalau dari contoh untuk loop tertutup itu kami menggunakan kipas angin. Dari proses kipas angin itu switch ini sebagai controllernya dan motor itu sebagai iklannya. Kemudian untuk loop tertutup di sini kami memberikan contoh pada alat untuk deteksi bukan kebakaran, asap. Jadi dari panas dia mendeteksi, kemudian ini mikronya sebagai controllernya, alarm sebagai flannya, dan smoke detector ini sebagai feedbacknya atau sensornya. Oke, baik. Jadi sudah mengerti perbedaan antara loop terbuka dan loop tertutup, ya. Baik, oke, give applause. Untuk mata kuliah dasar sistem kendali untuk materi hari ini, silakan, mungkin ada yang mau bertanya atau masih ada yang belum paham, dipersilakan. Oke, silakan Susana. Kalau sistem palang pintu parkir itu termasuk dalam sistem kendali tidak? Oke, sistem palang pintu parkir ini saya tanya dulu, ya. Biasanya kita temukan di mana? Di mall, ya, seperti itu. Jadi pada saat misalnya si sensornya itu ada mendeteksi atau kita mengklik si switchnya itu, maka akan keluar karcis parkir, ya. Itu juga termasuk ke dalam suatu sistem kendali, ya kan? Suatu sistem kendali. Minggu depan kita akan bertemu lagi di materi yang selanjutnya, ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.